Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi Aswaja kelas 9. Sebelum kita pelajari, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dalam pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Ala hadiniya wa kulli niyatin Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya firqah-firqah dalam Islam. Kali ini kita akan mempelajari firqah-firqah dalam Islam. Latar belakang timbulnya firqah dalam Islam. Firqah adalah sekelompok orang atau golongan yang memisahkan diri atau menjauhkan diri dari ikatan beragama dengan sesama. Kaum muslimin pada masa hidup Nabi Muhammad SAW adalah umat yang satu atau ummatun wahidah. Mereka tak pernah berselisih baik dalam akidah maupun amalia yang dohir dengan perselisihan yang menyebabkan perpecahan dan pertikaian. Kalaupun ada, perbedaan hanyalah sebatas masalah-masalah furu'iyah atau non-akidah. Dan itu dikarenakan terjadi perbedaan antara satu orang dengan yang lain dalam memahami sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebut dengan ikhtilaf al-ijtihadiyah. Adapun sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sekalipun di masa kekhalifahan beliau sempat terjadi perselisihan kecil tentang beberapa hal. Di antaranya adalah ingkar zakat dan nabi palsu. Namun itu semua tidak berarti, karena kepemimpinan Abu Bakar mampu meredam perselisihan yang terjadi. Demikian juga ketika jabatan khalifah berada pada tangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pada saat sahabat Utsman bin Affan tampil sebagai khalifah, perselisihan di antara sahabat mulai muncul ke permukaan. Sudah barang tentu, orang-orang yang membenci Utsman bin Affan selalu berusaha untuk melengsarkan beliau dari jabatannya dengan melemparkan tuduhan-tuduhan jahat, sehingga pada puncaknya sahabat Utsman radhiyallahu anhu wafat karena dibunuh, sebagaimana pembunuh yang menimpa sahabat Umar bin Khattab. Barulah setelah itu sahabat Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah keempat. Namun naiknya sahabat Ali ke kursi khalifah diganti oleh Muawiyah dan kelompoknya. Ketika itu Muawiyah didaulat oleh kelompoknya untuk menjadi khalifah keempat, dan bagi mereka pembunuhan terhadap sahabat Utsman radhiyallahu anhu harus diusut dengan tuntas sebelum pengangkatan khalifah. Namun tampaknya sosok Ali bin Abi Thalib yang lebih mendapat dukungan mayoritas untuk menjadi khalifah. Bagi Ali bin Abi Thalib dan para pendukungnya, dalam masalah pengangkatan khalifah dan pembentukan sebuah pemerintahan harus didahulukan sebelum mengusut pembunuhan sahabat Utsman bin Affan. Hal ini guna menghindari kecumudan. Rupanya perselisihan kedua pihak ini dimanfaatkan oleh para provokator yang ingin memancing air keruh, hingga terjadi pemberontakan fisik antara kedua kelompok yang disebut dengan peperangan Siffin. Perang Siffin adalah peperangan antara kelompok Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah. Adapun Muawiyah dan kelompoknya dianggap sebagai kelompok Bughat. Kelompok Bughat adalah kelompok yang menentang pemerintahan yang sah. Pada saat pasukan Muawiyah mulai terdesak dan hampir kalah, Muawiyah berteriak kepada
Amr bin As, barang siapa yang membawa Al-Quran, angkatlah dengan tombak. Akhirnya mereka mengangkat Al-Quran dengan tombak sebagai tanda menyerah dan mengembalikan urusan ini kepada hukum Allah. Ketika itu, sahabat Ali bin Abi Thalib tidak mau menghentikan peperangan sampai titik darah penghabisan, karena pengangkatan Al-Quran itu dianggap sebagai siasat perang yang licik. Akan tetapi, sebagian besar dari pengikut beliau ingin agar perang dihentikan. Dengan demikian, sahabat Ali bin Abi Thalib segera menuruti keinginan para sahabat atau pengikutnya dan menarik mundur semua pasukan yang hampir saja menang. Dan akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib mengajak golongan Muawiyah untuk bermusyawarah dan mengembalikan permasalahan ini sesuai dengan kitab Allah atau Al-Quran. Akhirnya kedua golongan bersepakat bahwa masing-masing memilih hakim. Kedua hakim berkumpul dan berunding membahas sebab-sebab perselisihan, sehingga didapat jalan untuk menyelesaikannya. Sebagian besar golongan Ali memilih Abu Musa al-Asy'ari dan golongan Muawiyah secara bulat memilih Amr bin As. Kedua hakim ini berkumpul pada bulan Ramadan tahun 34 Hijriah. Kelicikan Amr bin As mempunyai peranan besar dalam perundingan ini. Pada babak pertama dari perundingan ini dapat diambil sebuah ketetapan bahwa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an telah mati teraniaya, dan wali yang mati teraniaya berhak menuntut balas. Dan Muawiyah adalah orang yang paling berhak untuk menuntut balas atas kematian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian perundingan beralih pada mengusulkan kepada kaum muslimin untuk memberhentikan masing-masing dari Ali dan Muawiyah sebagai pemimpin umat. Kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk mencari ganti yang mereka sukai untuk menjabat sebagai khalifah. Ide ini dikemukakan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan kemudian disetujui oleh Amr bin As. Untuk melaksanakan keputusan tersebut, maka tampillah Abu Musa al-Asy'ari ke hadapan umat muslimin dan mengumumkan ide itu dan menyatakan bahwa dia telah memakzulkan atau menurunkan Ali bin Abi Thalib dari jabatan sebagai khalifah. Selanjutnya, maka berdirilah Amr bin As dan mengumumkan bahwa dia setuju menurunkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian, tanpa ada kesepakatan dari umat muslim, Amr bin As menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Setelah terjadinya tahkim antara golongan Ali bin Abi Thalib dan golongan Muawiyah ini, maka timbullah firqah-firqah dalam Islam. Jadi, turunnya Ali bin Abi Thalib dari jabatan sebagai khalifah dan menetapkan Muawiyah sebagai khalifah adalah timbullah firqah-firqah dalam Islam. Selanjutnya, sebab-sebab timbulnya firqah dalam Islam. Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi timbulnya firqah dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, fanatisme kesukuan bangsa Arab. Pada masa Rasulullah, fanatisme kesukuan bangsa Arab dapat diredam. Hal ini merupakan keberhasilan beliau dalam memerangi fanatisme kesukuan. Karena pada hakikatnya ajaran Islam menentang segala bentuk fanatisme. Hal ini berlanjut sampai masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan baru pada akhir masa pemerintahannya kekuatan fanatisme itu bangkit kembali dengan timbulnya pertentangan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Yang kedua, perebutan jabatan khalifah.
Perbedaan pendapat tentang masalah siapa yang paling berhak menggantikan Rasulullah dalam memimpin umatnya telah timbul sejak beliau wafat. Tetapi pada saat itu, pertentangan dapat diredam karena kekuatan iman dan rasa toleransi yang sangat besar antara sesama para sahabat. Akan tetapi, pertentangan tersebut tumbuh kembali dan semakin tajam setelah berkembang pada masalah apakah jabatan khalifah itu menjadi hak dari semua unsur dalam kabilah Quraisy atau keturunan tertentu saja, atau bahkan hak bagi setiap orang Islam. Yang ketiga, masuknya pemeluk agama lain ke agama Islam. Sebagai akibat dari perluasan wilayah dakwah Islam, penganut berbagai agama terdahulu seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi banyak yang memeluk agama Islam. Dalam benak mereka masih tersisa tradisi dan pemikiran keagamaan yang mereka anut sebelumnya, sehingga mempengaruhi pemikiran keislaman. Yang keempat, penerjemahan buku filsafat. Pada masa akhir pemerintahan Daulat Bani Umayyah, umat Islam mulai melakukan penerjemahan buku-buku filsafat. Usaha penerjemahan buku-buku filsafat sangat berpengaruh terhadap timbulnya perbedaan pendapat dalam Islam. Pemikiran Islam banyak dipengaruhi oleh pertentangan antar mazhab filsafat tentang alam, materi, dan metafisika. Sejak itu, lahirlah para filosofus dan ulama kalam yang menggunakan pemikiran filsafat di bidang agama Islam. Yang kelima, adanya ayat mustasyabihat. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat muhkamat dan mustasyabihat. Yang dimaksud dengan ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang sudah jelas arti dan maksudnya, sedangkan ayat mustasyabihat adalah ayat-ayat yang arti dan maksudnya belum jelas. Terdapat ayat-ayat mustasyabihat ini banyak ulama yang berusaha mencari takwilnya. Akibatnya mereka berbeda pendapat mengenai makna yang dimaksud. Yang keenam, istinbat hukum syar'i. Istinbat atau penggalian hukum syar'i, sumber asli syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang nas-nasnya secara umum dan global, sementara persoalan yang dihadapi umat terus berkembang. Karena untuk menetapkan hukum setiap persoalan diperlukan penggalian hukum-hukum syar'i. Para ulama dalam menggali hukum syar'i menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan pemikiran dan logikanya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, maka timbullah hasil istinbat yang berbeda. Dan yang terakhir, munculnya para pendongeng. Para pendongeng mulai dikenal di dunia Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan karena banyak cerita bohong dan yang disampaikannya. Maka pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, para pendongeng ini diberantas. Mereka muncul kembali pada masa Khalifah Bani Umayyah dan terus berkembang di masyarakat. Cerita dongeng mereka menyebabkan masuknya cerita-cerita Israiliyah dan khayal ke dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah Islam. Itulah sebab-sebab timbulnya firqah dalam Islam. Selanjutnya, aliran-aliran yang muncul dalam Islam. Kita telah mempelajari latar belakang dan sebab-sebab timbulnya firqah dalam Islam. Selanjutnya, kita pelajari aliran-aliran atau faham yang muncul dalam Islam. Aliran atau faham yang muncul dalam Islam antara lain, yang pertama,
kaum Khawarij. Yang kedua, kaum Murji'ah. Yang ketiga, kaum Mu'tazilah. Yang keempat, paham Qadariyah. Yang kelima, paham Jabariyah. Yang keenam, paham Syiah. Dan yang terakhir, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk ketujuh bahasan ini insya Allah akan kita pelajari pada materi berikutnya. Alhamdulillah, materi pertama tentang firqah-firqah dalam Islam telah kita selesaikan. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi ke nomor WA saya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan stay at home. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.